Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rafdito Mahadika, bisa dipanggil Dito. Saya mahasiswa mata kuliah Manajemen Pelayanan Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan tentang kualitas kinerja pelayanan privat atau pelayanan swasta serta penerapannya di Indonesia. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, tujuan dari kita mempelajari ini adalah kita dapat memahami konsep kualitas kinerja pelayanan privat, aplikasinya di Indonesia, serta tantangan dan solusinya. Yang pertama, kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Definisi kualitas kinerja pelayanan privat secara umum, kualitas kinerja pelayanan privat mencakup efisiensi, responsivitas, aksesibilitas, serta kualitas layanan yang konsisten yang diberikan oleh sektor swasta kepada masyarakat. Dari definisi tersebut ada beberapa elemen. Yang pertama adalah efisiensi, di mana penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Kemudian responsivitas, kemampuan untuk merespon dan menanggapi kebutuhan dan masukan pelanggan secara cepat dan efektif. Kemudian ada aksesibilitas, yaitu ketersediaan layanan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta keterjangkauan baik secara lokasi dan lain-lainnya. Kemudian kualitas layanan, yaitu memastikan bahwa standar layanan yang tinggi dan konsisten dapat terlaksana dan dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk lebih baik lagi. Kemudian kita akan membahas tentang keunggulan dari pelayanan privat dibandingkan pelayanan publik oleh pemerintah. Yang pertama, karena pelayanan privat ini dilakukan oleh pihak swasta, maka regulasi yang mengikatnya tidak sekaku yang diharuskan untuk layanan publik. Sehingga ada beberapa keunggulan. Yang pertama ada fleksibilitas. Jadi dia lebih fleksibel, mampu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan pelanggan yang di era teknologi seperti ini berubah-ubah secara cepat gitu. Kemudian inovasi. Karena fleksibilitas itu juga layanan dari pihak swasta itu lebih cepat untuk menerapkan inovasi-inovasi untuk mengembangkan solusi baru dan efisien dalam penyediaan layanan. Kemudian efisiensi operasional. Karena unit yang dilibatkan tidak sebesar pelayanan publik oleh pemerintah, prosesnya bisa lebih efisien, lebih cepat, dan lebih tidak bertele-tele dalam hal birokrasinya. Kemudian secara umum sejarah perkembangannya di Indonesia, sektor swasta di Indonesia telah tumbuh pesat sejak era reformasi, berperan penting juga dalam sektor-sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, dan juga perbankan. Kemudian pemerintah Indonesia juga memberikan insentif dan regulasi yang sebenarnya sangat mendukung investasi untuk pengembangan sektor swasta. Salah satu penerapan dari layanan dari pihak swasta di Indonesia adalah di bidang kesehatan. Bisa kita lihat rumah sakit swasta memberikan layanan yang lebih baik daripada layanan publik oleh rumah sakit milik negara. Dengan contoh yang paling mendetail itu layanan untuk antrian, janji dokter dan lain-lainnya untuk layanan perusahaan swasta itu, rumah sakit swasta jauh lebih baik, jauh lebih cepat dan efisien. Karena juga mereka tidak terikat oleh anggaran yang mengikuti APBN dan lain-lainnya, karena mereka sudah memiliki anggarannya sendiri. Kemudian di sektor pendidikan, bisa kita lihat sektor swasta layanan pendidikannya sangat-sangat berkembang pesat di Indonesia.
aksesnya sangat mudah dijangkau dibandingkan sekolah negeri. Kemudian juga kualitas layanan guru-gurunya itu jauh lebih baik daripada dari pihak negeri bisa dibilang. Dan juga belum lagi fasilitas ruangan kelas yang lebih modern, teknologi, komputer, peralatan lab dan lain-lainnya itu secara umum lebih baik daripada layanan publik. Kemudian dalam penerapannya di Indonesia ada beberapa tantangan bagi layanan swasta. Yang pertama itu harus mampu menyeimbangkan masalah biaya dan aksesibilitas. Karena juga dituntut untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, layanan swasta juga harus efisien dari segi biaya tanpa mengorbankan performance, sehingga harus dicari kompromi yang terbaik dalam hal itu. Kemudian kualitas yang bervariasi karena swasta itu ada berbagai jenis perusahaan dan beberapa kondisi, sehingga standar kualitasnya itu berbeda-beda sekali antara perusahaan besar dan perusahaan kecil itu berbeda sekali. Kemudian juga masalah regulasi dan pengawasan. Pengawasan yang sangat ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kita juga akan membahas inovasi dan teknologi dalam pelayanan privat. Inovasi telah banyak sekali dilakukan. Salah satunya yang paling terasa dampaknya adalah inovasi ketika menggunakan SIM-RS atau Sistem Informasi Rumah Sakit oleh rumah sakit swasta, di mana sekarang kita sudah bisa untuk mengambil nomor antrian, booking dokter, konsultasi, resep obat dan lain-lainnya tidak perlu antri dan menunggu untuk menulis tangan secara manual, tapi kita sudah menerapkan satu sistem, hanya cukup dari HP Android dan itu selesai semua. Itu salah satu penerapan contoh dari teknologi, sehingga efisiensi dari segi biaya dapat ditekan dan layanan tetap prima dan lebih cepat lagi. Kemudian kita juga akan membahas pengaruh globalisasi dan persaingan. Sektor swasta ini sangat terpengaruhi oleh globalisasi sehingga persaingannya sangat ketat. Karena persaingan yang sangat ketat, maka layanan yang diberikan itu sangat berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik antar perusahaan. Sehingga perusahaan sangat intens untuk membahas hal ini. Kemudian untuk mengevaluasi kinerja dan pengukuran keberhasilan dari kualitas pelayanan privat, yang pertama bisa diukur dengan metrik kinerja. Kemudian juga bisa diukur dengan studi kasus evaluasi. Contohnya penilaian kinerja yang berhasil dari perusahaan swasta di Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan ini, penting sekali untuk menjaga kualitas pelayanan privat bagi perusahaan swasta karena pertumbuhan ekonominya sangat bergantung oleh layanan yang diberikan. Jika layanan diberikan kurang dan ada perusahaan lain yang memberikan layanan jauh lebih baik, maka customer bisa lari ke perusahaan yang memberikan layanan lebih baik. Kemudian tantangan masa depan, kedepannya sangat banyak tantangan-tantangan dan juga peluang-peluang yang harus dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta. Kemudian juga ada keharusan pemerintah memberikan standarisasi kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan layanan yang prima. Dalam hal ini, peran dari YLKI atau layanan konsumen Indonesia itu sangat perlu untuk diperkuat. Sehingga jika ada permasalahan mengenai kualitas layanan dan lain-lainnya dapat diproses dengan baik. Demikian secara garis besar itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.